Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan project Honda PCX 160 yang mau di bore up ke spek 63 mm. Oke, kira-kira apa aja nih yang bakalan kita ganti pada motor ini? Jadi stay tune, tonton sampai habis dan jangan di skip-skip. Oke Om, kita kenalan dulu nih. Om namanya siapa dan dari mana Om? Ya, nama Reflino dari Durian Sawit, Jakarta Timur. Ya sebenarnya sih dari searching YouTube, dari ya sosial media lah. Memang rencana awal sih memang mau bore up. Jadi setelah diskusi kita mutusin bore up ke 63. Buset, motor udah kenceng Om, masih kurang bayar. Oke siap. Kita mah kalau misalnya ada permintaan dari owner kayak gitu, ya mau nggak mau kita gaskan aja guys. Dan by the way, motor ini kondisinya masih standar ya guys. Dan sebelum dilakukan pembore-upan, kita harus memastikan terlebih dahulu bahwa seluruh permesinannya itu masih sehat sentosa. Karena performanya nggak bakal maksimal kalau misalnya masih ada part-part yang sakit-sakitan. Jadi langsung aja kita cek sound dulu. Oke, jadi kita taruh dulu motornya di pit stopnya Dr. Sahlan dan langsung aja kita cek motornya secara keseluruhan. Dan terdengar dari suaranya tadi sih masih aman-aman aja, tapi tetap harus kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan, ya sekalian bore up juga. Jadi langsung aja kita lakukan pelepasan pada perkabelan dan perbodian duniawinya terlebih dahulu. Dan untuk project kali ini dikerjakan oleh Dr. Sahlan andalan kita ya guys, dan dibantu oleh Dr. Febri. Lanjut kita bagian mesinnya pada kopheadnya dan juga terlihat dalamannya tuh masih bersih mesinnya ya guys. Ownernya ini pasti rajin banget buat servis rutin. Anjay, masih kinclong banget guys. Ini mah cinta bercinta guys ownernya, buset. Oke, lanjut kita lakukan pengetesan untuk bos klepnya ini dan alhamdulillah bos klepnya ini masih aman sentosa, baik untuk in dan X nya. Sementara untuk noken asnya masih standar dan kondisinya juga masih aman sentosa. Begitupun juga untuk per klepnya masih aman sentosa dan pelatuknya juga masih aman sentosa dan gak ada yang macet-macet klep. Sementara untuk businya juga masih aman. Begitupun juga untuk klepnya masih oke aja semuanya guys, maupun in dan X nya. Nah untuk blok sehernya itu masih pakai yang standar dan kondisinya baret wajar pemakaian aja. Baret tapi ya tipis-tipis aja lah. Begitupun juga untuk sehernya kondisinya itu masih aman sentosa, cuma baret wajar pemakaian aja. Dan lanjut untuk kita buka bagian CVT-nya dan kita analisa bareng-bareng. Dan ternyata pas dicek bagian pulley sliding, fan belt, rumah roller, kipas pulley kondisinya masih aman sentosa. Paling yang akan kita ganti di bagian CVT-nya itu cuma kampas ganda, slider dan rollernya aja yang sebelumnya pakai yang standar. Dan selanjutnya langsung aja kita infoin tentang kondisi motor dan penyesuaian apa aja yang kita lakukan pada permesinannya ini. Dan ownernya ternyata setuju ya guys. Oke Om, jadi langsung aja tadi kita lakukan pembongkaran sama motornya ya. Dan overall untuk permesinannya aman semua Om. Jadi hal pertama yang akan kita lakukan adalah upgrade bagian CVT-nya untuk menunjang pembore-upannya dengan mengganti part. Untuk rollernya kita pakein RS7 Racing yang 12 gram rata. Per ganda juga pakai RS7 Racing yang 1000 rpm dan kampas ganda dengan Daytona. Dan sementara untuk slidernya kita pakai original punya Honda. Dan karena kampas gandanya diganti pakai yang bahan keras atau karbon, jadi kita lakukan penyesuaian mangkok gandanya untuk kita kartel. Yang dimana ini berfungsi untuk mengurangi gredek pada motornya. Setelah semuanya ready, langsung aja kita lakukan pemasangan kembali pada bagian CVT-nya dan kita lanjut ke bagian permesinannya. Oke, jadi untuk headnya akan kita lakukan porting polish dan sebelum itu kita lakukan pengamalan terlebih dahulu. Lalu akan kita cek lewat alat canggih kita yaitu bench flow. Nah di bench flow ini berfungsi buat ngukur flow udara yang udah ada di dalam headnya. Lalu kita tutup dulu untuk lubang klep X-nya karena kita akan ngukur CFM lubang yang in-nya. Nah kita akan mengetes head yang standar sebelum di porting dan kita akan tes ukuran flow-nya menggunakan mesin flow bench ini. Karena kita akan membahas angka CFM, kita harus bahas tentang apa itu CFM terlebih dahulu. CFM adalah singkatan dari cubic feet per minute. Ini adalah satuan aliran udara yang menunjukkan berapa banyak udara yang bisa lewat atau masuk ke dalam headnya dalam 1 menit. Nah pada kondisi head ini kita fokus pada indikator CFM-nya dan terlihat di angka 77,5 pada lift 10 mm. Dan nantinya akan kita perbesar asupan udaranya lewat proses porting polish dan nanti target kita CFM-nya adalah 90-100. Nah kenapa 90-100? Karena ini adalah angka ideal untuk mendukung performa. Dan angka ideal ini adalah hasil dari eksperimen orang yang berpengalaman. Dan angka yang ideal ini menghasilkan tenaga yang cukup besar untuk performa juga dalam kondisi yang aman.
aman. Nah, dengan mengetahui CFM-nya, kita jadi bisa menentukan noken dan throttle body apa yang cocok untuk motor ini. Dan kalau kita kombinasiin dengan throttle body atau noken yang gak sesuai, itu bakalan bikin potensi mesin jadi nggak keluar secara maksimal. Jadi sepenting itulah mesin flow bench ini ya guys. Dan setelah kita lakukan pemortingan, kita tes kembali dengan hasil CFM-nya di angka 97 dan 98. Anjay, sekali porting hasilnya langsung di angka optimal ya guys ya. Buset. Ya biasa. Namanya juga John Geres ya guys ya. Dan tentunya karena kemahiran tangan robot dari Dr. Hilman. Dan ini dia adalah hasil dari porting bolisnya. Jos Ninja Spark. Dan dilanjutkan oleh proses kirklap buat mencegah terjadinya kebocoran kompresi. Dan ini dilakukan oleh Dr. Sahlan itu sendiri. Dan berhuai banyak yang bilang Dr. Sahlan ini mirip mantan personil Cowboy Junior itu guys. Lanjut, untuk seal clapnya kita pakein merek dari Suzuki. Dan untuk packing headnya kita ganti pakai RX-7 Racing. Untuk token asnya kita pakai RX-7 Racing tipe T2. Dan untuk pair clapnya kita pakai RX-7 yang medium. Dan untuk block setnya kita pakai RX-7 Racing tipe ceramik ukuran 63 mm. Nah, buat kalian yang pengen bore up, ada sedikit tips buat kalian. Dan ini khusus mekanik yang pemula, yang udah pro skip aja. Jadi pernah ditemukan kasus kalau doi abis ganti pair clap terus 2-3 hari kemudian si seal clapnya itu rusak atau gepeng. Dan ini bikin motor jadi ngebul. Itu dikarenakan si pair clapnya mentok saat posisi noken berada di posisi paling bawah. Nah, biasanya ini terjadi sama noken dengan lift yang tinggi. Nah, kita punya tips untuk mencegahnya. Caranya, untuk headnya kita lakukan pengemalan terlebih dahulu untuk celah toleransi atau gap antara retainer dengan seal clap yang gak nabrak. Nah, headnya kita rakit tapi pakai pair clap yang lembek. Terus kita coba overlap sampai posisi noken as neken atau di titik paling bawah. Terus kita tekan pair clapnya apakah masih bisa ditekan apa enggak. Kalau masih bisa ditekan artinya aman. Tapi kalau mentok, kalian bisa mengatasinya dengan papas di retainernya. Jadi semoga buat kalian gak ada yang ngalamin hal buruk kayak tadi. Nah, sekian tips dari kita. Dan begini kondisinya setelah dilakukan perakitan headnya. Jadi langsung aja kita lakukan pemasangan kembali pada permesinannya, dimulai dari blok hingga ke headnya. Nah, tidak lupa kita kencangkan pakai kunci torsi biar kaki-kakinya itu makin presisi ya guys. Dan untuk bagian headnya kita pasangkan kembali tutupnya. Nah, ini dia adalah tampilan setelah dilakukan perakitan kembali pada permesinannya. Anjay, udah rapi, udah ganteng, udah mandi. Lalu kita satukan kembali mesin dengan rangkanya dibantu oleh Dr. Febri. Nah, lanjut ke bagian throttle bodinya. Throttle bodinya kita pakai RX-7 Racing yang 34 mm dan injektornya pakai RX-7 Racing yang 180 cc 10 hole. Dan begitupun untuk velocity-nya kita pakai dari RX-7 Racing juga. Dan sementara untuk olinya kita pakai merek motor ya guys. Dan ECU-nya kita ganti pakai BRT Juken. Lalu kita pasangin untuk ECU-nya plus kita kasih perlindungan khusus karena biar nggak lecet. Dan lanjut langsung aja kita cek sound. Dan setelah semua sudah selesai, kita langsung naikin ke mesin dyno. Dan langsung aja kita tes dyno. Kita pakai touring, pakai ibaratnya jalan-jalan jauh, enak nih. Karakter apa? Karakternya boleh 8.000. Untuk kombonya nih. Kecuali apa minta nih? Gue minta bawahnya aja bang, galak. Kata tuh bang, motor ini nggak apa-apa. Harus dirubah lagi. Dan setelah diskusi dengan owner tentang tipikal berkendara seperti apa yang diinginkan, oke langsung aja kita remap lagi biar sesuai dengan selera ownernya. Engineer fan dulu. Nah, lihat hijaunya ini kan flat terus naik ke atas ya. Nah, ini udah rata bagus. Pertama awalnya RPM berapa? 8.400. Oke. Contoh misalkan patokan gue mau lebih galak dari ini. Powernya tuh galak. Gua ngatur digas. Kaget juga langsung ngejambak motornya. Ini harus diawalin dari 9.000. Oke. Ini udah masuk RPM udah pas. Nah, terus lihat dari horsepower. Nah, horsepower udah bagus. Reak terus, tinggal maunya ganti aja. So becek-beceknya gimana ntar. Udah sih, akhir udah aman semua tadi. Jadi bawah tengah atas rata, rata.
Kan kalau masalah metik kan ikutin merah. Iya. Karena ada orang kan, wah aku nggak mau gua kalau. Tadi kita langsung ganti untuk blok dan kita lakukan penyesuaian buat part-part yang lain. Ya. Nah, terakhir juga tadi kita lihat bareng-bareng buat proses dynonya ya. Ya. Nah, tadi udah di test drive belum Om? Oh sudah, test drive sudah. Gimana rasanya Om? Wah, terbang-terbang motornya. Beda jauh dari yang sebelumnya ya? Ya, pastilah, yang pasti beda jauh lah. Oke Om, kalau misalnya amit-amit ya Om, sama motornya terjadi sesuatu, Om bisa balik lagi ke sini buat klaim garansi. Itu maksimal 7 hari Om. Oke. Menurut Om gimana sih servis dan pelayanan di Johan Garage ini Om? Ya, seperti yang tadi saya bilang lah, friendly mekaniknya, terus rapi pengerjaannya, oke lah, overall oke. Oke, itu aja Om dari kita. Semoga motornya awet-awet aja Om. Amin. Oke, terakhir kita salam dulu nih Om. Jos ngeng Jospar. Jos ngeng Jospar. Oke, tos dulu Om. Oke, terima kasih. Oke, total dari pemborapan ini adalah 6.335.000. Dan mau dibuatkan konten apa lagi? Komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subrek-nya. Dan nyalain loncengnya biar kalian tahu kalau misalnya kita udah upload video Jos ngeng Jospar kita. Thank you yang udah nonton sampai habis. Salam Jos ngeng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.